Selamat pagi, semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Shalom. Apa kabar? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan yang sehat dan dalam keadaan yang baik-baik saja. Baiklah, masih di perkuliahan kita di perilaku organisasi. Kali ini kita akan membahas beberapa hal yang menyangkut tentang kepemimpinan. Nah, sebelum kita memulai perkuliahan kita kali ini, mari bersama-sama demi kelancaran jalannya kelas kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Untuk itu, berdoa dipersilakan. Baik, terima kasih. Kali ini sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan, bahwa kita akan membahas tentang teori utama, topik utama kita, yaitu teori kepemimpinan. Nah, adapun beberapa topik yang akan kita bahas nantinya ada yang berkaitan dengan teori-teori kepemimpinan. Nah, seperti apa teori-teori kepemimpinan? Kemudian juga nanti kita membahas tentang kecerdasan emosional dan efektivitas kepemimpinan. Serta yang ketiga yaitu peran kontemporer kepemimpinan. Nah, ini di depan kita semua, saya rasa kalian sudah pada tahu ya, ini ada drama Korea namanya Startup. Nah, mungkin sudah banyak yang menonton tentang Startup. Nah, Startup ini merupakan drama romantis yang menceritakan tentang kehidupan pemuda yang sedang berusaha memulai bisnis, usaha rintisan, atau kita sering menyebutnya startup. Nah, di dalam film ini atau drama Korea ini ada yang namanya Seo Dalmi. Nah, ini seorang gadis yang bercita-cita ini menjadi seperti Steve Jobs. Nah, dari Apple Corporate ya. Kalian pasti tahu semua ya Steve Jobs. Nah, ia ini bekerja freelance ya, membantu neneknya berjualan. Awalnya Dalmi ini hidup bahagia sama kakaknya, yaitu Won In Jae atau Kang Han-na. Namun karena ada domestic problem di keluarganya, Dalmi ini memilih tinggal bersama ayahnya dan neneknya. Nah, sementara In Jae itu memilih ibunya. Nah, keduanya ini masih sering bertemu, mesti sudah tidak serumah. Nah, cerita ini tuh sebetulnya tidak hanya cerita drama romantis, tetapi juga ada beberapa perilaku organisasi yang nanti kita akan bahas yang berkaitan dengan teori-teori kepemimpinan maupun kecerdasan emosional dan efektivitas kepemimpinan. Serta juga yang berkaitan dengan peran kontemporer dari pemimpin-pemimpin yang ada di film ini, gitu ya. Nah, ini adalah topik-topik yang akan dibahas sesuai dengan sub CPMK kita, yaitu tadi 3 hal, yaitu teori kepemimpinan, kecerdasan emosional, efektivitas kepemimpinan, dan juga peran kontemporer kepemimpinan. Nah, pertanyaannya adalah, bagi kalian semua, siapa pemimpin yang terbaik? Nah, ini akan kalian jawab pada sesi diskusi kita nanti, ya, setelah paparan saya selesai. Siapa pemimpin yang terbaik?
Itu adalah pertanyaan yang sangat fenomenal buat kita semua. Baiklah, di dalam teori kepemimpinan ini ada yang namanya trait teori atau kepemimpinan yang berkaitan dengan sifat. Inti dari kesimpulannya adalah leaders are born and not made. Jadi yang namanya pemimpin ini dilahirkan, tetapi bukan dibuat. Jadi yang namanya pemimpin ini ya sudah dari lahir bahwa dia adalah pemimpin bagi dirinya sendiri. Teori ini mengatakan bahwa seorang pemimpin memang telah lahir dengan bakat pemimpin. Artinya tidak bisa dibuat-buat. Jadi bakat seorang pemimpin ini ya given, sudah dari sananya gitu ada. Karakternya sudah begitu. Nah, takdirlah yang membawanya menjadi seorang pemimpin. Jadi seorang manusia lahir di bumi ini given kalau dia punya bakat menjadi seorang pemimpin. Nah, teori kepemimpinan ini ada juga yang berdasarkan perilaku dan situasi. Jadi leader are made, not born, gitu ya. Berbeda dengan di awal tadi, leaders are born and not made. Jadi intinya setiap orang ini dapat menjadi pemimpin kalau dirinya ini mendapatkan pendidikan yang layak, kemudian menambah skill melalui jalur formal maupun informal. Dan seorang pemimpin ini bisa menjadi pemimpin karena diberikan kesempatan untuk menjadi pemimpin. Nah, jadi ada dua yang berbeda nih antara kepemimpinan yang diturunkan menjadi sifat manusianya atau juga kepemimpinan yang dibawa karena adanya perilaku maupun situasi dan kondisi yang memungkinkan atau situasi dan kesempatan yang diberikan bagi dirinya untuk menjadi seorang pemimpin. Nah, inilah teori-teori kepemimpinan, gitu ya. Tapi saya hanya membahas dua teori ini, ya, karena banyak sekali teori-teori tentang kepemimpinan. Kalian nanti bisa mencari di jurnal-jurnal maupun di buku-buku literatur yang lainnya. Nah, kalau kita lihat secara teori ekologis bahwa kepemimpinan ini merupakan penyempurnaan dari teori genetik dan teori sosial, di mana teori ini berpendapat bahwa seseorang dapat menjadi pemimpin yang baik apabila di waktu lahir ini telah memiliki bakat-bakat kepemimpinan yang dikembangkan ketika dia sekolah. Jadi pada waktu dia di sekolah, karena dia sudah punya bakat kepemimpinan, bakat jadi pemimpin, ini di sekolah malah dikembangkan lagi sama dia. Oh, pemimpinnya harus begini, harus begitu, gitu ya. Sehingga karakter yang sudah melekat di dalam dirinya ini sudah makin kuat, gitu ya. Nah, yang berikutnya adalah teori kewibawaan kepemimpinan. Nah, teori kepemimpinan ini sangat penting dalam memimpin, memiliki kewibawaan. Karena kewibawaan pemimpin ini dapat mempengaruhi bawahan. Otomatis itu. Ya. Kalau pemimpinnya jujur, berperilaku baik, mudah-mudahan bawahannya juga akan menjadi teladan bagi bawahannya. Kita ingat ada yang namanya Ingarso Sung Tulodo, Ing Matio Mangunkarso, Tut Uri Handayadi. Jadi seorang pemimpin ini di depan memberikan arahan, memberikan tuntunan yang baik, menjadi sauri tauladan. Nah, Ingarso Sung Tulodo menjadi tauladan. Nah, ada juga yang pemimpin yang di tengah, Ing Matio Mangunkarso. Pemimpin yang di tengah ini memberikan dorongan bagi orang-orang yang di depannya pada garis depan atau
garda terdepan dari suatu perusahaan untuk menciptakan suatu karsa atau menciptakan suatu keinginan untuk maju. Ada juga pemimpin dengan karakter tuturi handayani, yang artinya bahwa di belakang dia mengayomi, melindungi semua karyawan ataupun teman-teman ataupun koleganya untuk bersatu dan menuju suatu tujuan yang mulia. Nah, inilah adalah teori kewibawaan pemimpin. Kemudian ada juga kepemimpinan yang situasional, yang ini bersifat fleksibel dan pandai membaca keadaan. Nah, ini pemimpin-pemimpin yang seperti ini biasanya sifatnya fleksibel, ya, fleksi, kemudian lebih ke praktikal, tidak terlalu teoritis, tetapi dia pandai sekali dalam membaca keadaan, situasi, sehingga dia bisa secara langsung memberikan praktek-praktek kepemimpinan yang di organisasi yang dia pimpin. Kemudian ada teori kelompok. Nah, ini agar tujuan kelompok dapat tercapai, maka harus ada pertukaran informasi yang positif antara pemimpin dan pengikutnya. Jadi adanya keterbukaan, transparansi, dan sebagainya, supaya apa? Supaya organisasi ini berjalan dengan baik. Ya. Nah ini kemudian kita akan membicarakan lagi nih tentang kecerdasan emosional. Nah, ini kalau kita bicara tentang drama Korea startup, ini Han Ji Pyong ini memiliki kecerdasan emosional dan efektivitas kepemimpinan yang sangat tegas, gitu ya. Nah, adapun elemen-elemen dari kecerdasan emosional, ini pertama kita harus memiliki yang namanya kesadaran diri. Kita harus tahu di mana posisi kita, di mana kekuatan kita. Kemudian seberapa kuat sumber daya yang kita miliki. Kemudian juga di dalam kecerdasan emosional kita harus bisa mengatur diri kita sendiri. Nah, yang seperti apa? Kita harus pandai memanage waktu kita sendiri, memanage tugas-tugas yang akan kita berikan ke bawahan kita atau ke kolega kita, atau juga kita bisa mengatur jalannya suatu project, gitu ya, dengan batasan-batasan, dengan timeline yang kita tentukan atau kita tentukan baik ditentukan sendiri maupun ditentukan oleh kelompok, gitu ya. Nah, kemudian juga motivasi diri. Ya. Ini memiliki sebagai pemimpin harus memiliki motivasi diri sebagai pemimpin. Jangan sebagai pemimpin tidak memiliki motivasi diri. Nah, ini bagaimana mau memotivasi para karyawan atau koleganya. Kemudian harus ada empati, ya, dan keterampilan sosial atau sering disebut sebagai social investment. Nah, dalam kecerdasan emosional ini, 5 hal ini, setiap pemimpin memiliki kecenderungan tersendiri, memiliki karakter yang spesial setiap pemimpin. Mungkin saja setiap pemimpin ini ada yang lebih cenderung lebih memiliki kecerdasan emosional di kesadaran diri dan keterampilan sosial. Ada juga yang empatinya yang lebih menonjol, atau manajemen diri dan keterampilan sosial yang menonjol. Ya, jadi kecerdasan emosional ini, 5 elemen ini tidak sama di setiap pemimpin. Tetapi setiap pemimpin ini memiliki 5 hal ini. Untuk apa? Untuk bekal memimpin suatu organisasi atau suatu kelompok. Sehingga apa? Sehingga tujuan perusahaan, tujuan organisasi, ataupun tujuan bersama dalam mengerjakan suatu proyek ataupun
suatu pekerjaan yang ditugaskan ini dapat berjalan secara efektif dan efisien, ya. Artinya benar-benar diperhitungkan dan dipertimbangkan segala aktivitas dan segala sumber daya yang dimiliki, sehingga kita tidak kesalahan dalam mengambil suatu kebijakan. Nah, kalau kita lihat peran kontemporer kepemimpinan, pertama dalam menyediakan kepemimpinan tim, seorang pemimpin atau pemimpin kelompok ini adalah penghubung antara para konstituen puncak. Konstituen puncak artinya adalah para pemercaya kita di top manajemen. Nah, kalau kita direktur-direktur, ya, kita sebagai direktur harus bisa meyakinkan para komisaris bahwa cara yang kita gunakan, cara yang kita lalui, atau cara yang kita ambil, ini bisa menambah kesejahteraan para komisaris kalau konteksnya perusahaan. Nah, kemudian juga pemimpin kelompok ini orang yang bisa menyelesaikan masalah, bukan menumpuk masalah, tetapi menyelesaikan masalah. Artinya setiap masalah yang dihadapi kita bisa membuat daftarnya. Ini masalah A, B, C, D, E. Tetapi misalnya dari 5 masalah ini, dia bisa dengan satu persatu menyelesaikan masalah-masalah ini sampai dengan tuntas. Gitu. Walaupun mungkin tidak secara berurutan. Yang penting hasilnya masalah itu terselesaikan semuanya. Nah, yang perlu kita ketahui adalah pemimpin kelompok adalah manajer untuk menyelesaikan suatu konflik. Biasanya antara satu divisi dengan divisi yang lain ini memiliki prioritas yang berbeda-beda, sehingga pemimpin kelompok atau pemimpin tim ini bisa menyelesaikan konflik ini, ya, dengan cara berbagai macam, gitu ya, sesuai dengan karakternya, gitu ya. Ada yang penuh dengan demokratis, ada yang kebapaan, ya, ada yang keibuan, ada juga yang otokratis dan lainnya. Ada juga yang egaliter atau bisa juga ada pemimpin yang agile, menggunakan metode agile. Nah, seperti apa? Nanti kalian lebih dalam lagi membaca dan mencari, ya. Baiklah, yang kedua adalah perannya sebagai mentor. Nah, seorang pemimpin bisa juga sebagai mentor bagi karyawan-karyawan yang ada di bawahnya kalau dia sebagai karyawan senior. Ya. Ini membantu dan mendukung karyawan yang masih kurang pengalaman atau jam terbangnya masih rendah. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk membuat ide-ide yang disampaikan, baik itu dari atasan maupun dari bawahan, ini semakin jelas. Ya. Di mentor, artinya kalau di startup, ya, itu Han Ji Pyong benar-benar menjadi mentor yang sangat kuat bagi Dalmi dalam menjalankan suatu perusahaan. Gitu. Nah, kemudian juga mendengarkan dengan baik. Jadi seorang pemimpin yang memiliki kemampuan kontemporer mentoring ini harus bisa mendengarkan dengan baik dan memiliki empati. Nah, banyak hal yang terjadi di dalam kasus-kasus kepemimpinan. Biasanya seorang pemimpin ini jarang sekali mau berbagi pengalaman. Nah, bagi pemimpin sebaiknya bisa memberikan sharing tentang experience-nya. Supaya apa? Supaya bawahan atau dia sebagai former eksekutif bisa membagi pengalamannya dan menambah wawasan bagi para pejabat lainnya atau koleganya. Dan tetap menjadi suri tauladan atau panutan
seperti yang tadi saya bilang di awal, karakternya Ingarso Sungtuodo, gitu ya, di depan sebagai panutan, di depan baik itu sebagai pemimpin atau di depan sebagai pejabat senior, gitu ya, dan juga memberikan bimbingan bagi para juniornya, gitu ya. Nah, yang ketiga adalah pemimpin kontemporer yang mandiri. Nah, bagaimana? Nah, ini seseorang dengan kepemimpinan yang mandiri ini bisa mengendalikan perilaku mereka sendiri, perilaku pimpinan itu sendiri. Bagaimana menyiapkan pemimpin yang mandiri? Pertama, menjadi pemimpin bagi dirinya sendiri, ini dia sudah melewati hal itu. Artinya dia sudah bebas nilai, bebas dari kepentingan dan bebas dari nilai-nilai yang ada di balik kepentingannya, gitu ya. Artinya dia tidak mengedepankan kepentingan pribadi atau kepentingan kelompok, tapi dia mengepentingkan kepentingan organisasi atau suatu perusahaan. Yang kedua, mendorong karyawan untuk dapat menciptakan tujuan yang mereka tetapkan sendiri. Jadi biasanya pemimpin yang seperti ini justru menggali potensi dari bawahannya. Sebagai superior, dia harus tahu sebetulnya potensi apa sih yang dimiliki oleh karyawannya, gitu ya, atau bawahannya, baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Yang berikutnya adalah seorang pemimpin yang mandiri biasanya lebih mudah memberikan penghargaan, ya, baik itu untuk dirinya sendiri dan untuk tim, gitu ya. Gunanya apa? Gunanya untuk memperkuat dan meningkatkan perilaku yang diinginkan oleh organisasi atau suatu perusahaan. Nah, yang keempat adalah menciptakan pola pikir yang positif, gitu ya. Jadi jangan netting terus, gitu ya. Sebentar-sebentar netting, sebentar-sebentar netting, negative thinking terus. Bagaimana kita mau maju kalau masih netting terus? Nah, bagaimana caranya seorang pemimpin bisa memberikan hal-hal yang positif untuk kemajuan organisasi atau suatu perusahaan? Ya. Nah, yang berikutnya adalah menciptakan iklim kepemimpinan yang mandiri. Nah, bagaimana kepemimpinan mandiri ini? Artinya bukan nanti ditinggal oleh bosnya atau ditinggal oleh direkturnya, mereka nggak kerja, gitu ya. Nanti sudah nggak kerja, nanti tugasnya dinanti-nanti aja karena bos nggak ada atau lagi keluar negeri atau keluar kota atau sedang dinas keluar. Nah, hal ini yang tidak boleh terjadi, gitu ya. Nah, bagaimana si pemimpin ini walaupun dia meninggalkan kantor atau meninggalkan posisinya untuk mengerjakan hal yang lain, ya, ini karyawan masih tetap bekerja, ya, bukan hilang motivasinya, justru malah meningkatkan kinerjanya, gitu ya. Nah, yang berikutnya adalah mendorong sikap kritis pada diri sendiri. Jadi seorang pemimpin yang mandiri ini selalu mendorong dirinya untuk bersikap kritis, gitu. Bukan negative thinking, tetapi kritis. Nah, ini agak-agak beda-beda tipis nih, karena persepsi dan opini tentang negative thinking dan kritis ini agak mirip, gitu ya. 11-12, tetapi berbeda. Kalau kritis itu lebih yang banyak mempertimbangkan, gitu. Kalau negative thinking ini bukan banyak mempertimbangkan, tetapi mencari hal-hal yang kira-kira nanti kalau nggak jadi bagaimana ya, nanti kalau ini begini ya, nanti kalau itu gimana ya. Nah, itu bertanya-tanya tapi tanpa solusi, gitu. Walaupun banyak pertimbangan akan memakan waktu lebih lama dalam menetapkan suatu kebijakan, tetapi hal ini diperlukan, gitu ya, sebagai pemimpin yang mandiri. Nah, kira-kira
Itu saja yang bisa saya sampaikan. Jadi kalau kita bicara tentang drama Korea ini ada sesuatu yang menarik. Saya cerita sedikit bahwa ada fakta-fakta yang menarik di balik drama Korea startup ini, ya. Nah, faktanya apa? Ada tim Dosan dan tim Jipyong, ya. Nah, sebetulnya ini cerita tentang percintaan lah, gitu. Tetapi di dalam film ini ada dua tim, yaitu tim Dosan dan tim Pyong, ya, tim Jipyong. Nah, adanya perpecahan bahkan sangat ramai sekali di media sosial pada waktu ini diputar. Nah, tim Han Ji Pyong ini sangat sering digunakan untuk membandingkan siapa sih yang lebih baik dan siapa yang lebih pantas menjadi pendampingnya Dalmi, gitu ya. Nah, kemudian ada juga kita tahu di situ juga ada second lead syndrome. Nah, second lead syndrome itu karakter Han Ji Pyong yang baik hati dan rela berkorban ini melelehkan hati penonton ternyata, termasuk saya, ya, dan penonton-penonton yang lain. Banyak penggemar yang terkena second lead syndrome atau kecenderungan untuk menyukai tokoh second lead. Berkat diputarnya drama ini dan popularitas Kim Seong Ho ini makin naik lagi. Nah, selain fakta itu, alasan mengapa startup ini patut menjadi drama pilihan yang buat kita tonton, ini karena mengusung tema usaha rintisan. Nah, makin banyak istilah tentang dunia startup yang muncul dalam dialog-dialog di drama Korea ini, gitu ya. Jadi kita makin pengen tahu, gitu kan, apa sih sebetulnya yang dimaksud dengan A dengan B, gitu ya. Nah, hal-hal ini yang membuat kita menjadi penasaran akan film hal ini. Banyak sekali cerita-cerita di balik ini yang berkaitan dengan perilaku organisasi kalau kalian memang mau menontonnya, gitu ya. Sehingga saya merekomendasikan kalian untuk menonton untuk bisa mengerti lagi dan menerapkan, bahkan bisa mengaplikasikan antara teori-teori yang saya berikan di dalam perkuliahan dengan ilustrasi film drama Korea ini di startup. Saya rasa cerita Han Ji Pyong dan Dalmi ini akan menjadi cerita yang menarik. Nah, kira-kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon bisa berdiskusi tentang film ini di dalam Google Classroom dan setelah paparan saya berakhir. Kira-kira itu saja dari paparan saya kali ini tentang startup, tentang perilaku organisasi dengan topik leadership. Itu saja. Terima kasih. Selamat pagi, semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Shalom.